tentang kepribadian. Penting di awal saya sampaikan tentang kepribadian karena ini adalah basic komunikasi kita dengan orang lain. Jadi masalah yang sering terjadi atau konflik yang sering terjadi adalah ada dua hal penting, yaitu masalah personality atau kepribadian, dan yang kedua adalah komunikasi. Kemarin sudah saya sampaikan melalui tes personality, saya kira semuanya sudah tahu juga profil kepribadian masing-masing. Ini hanya sebuah contoh atau cara bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Kemudian hasil dari evaluasi diri kita ini nanti kita akan praktekkan ke pergaulan umum, sehingga kita nanti ketika kita bergaul dengan orang lain, kita sudah tahu karakter orang lain dan bagaimana kita harus berkomunikasi dengan orang lain tersebut. Sehingga apa? Sehingga nanti akan menimbulkan saling pengertian, saling memahami dan sebagainya. Itu. Jadi untuk mempermudah komunikasi. Maka hari ini saya lanjutkan tentang komunikasi yang namanya komunikasi efektif. Baik, kenapa saya sampaikan komunikasi ini penting? Saya tanya dulu kepada semuanya, kapan kita tidak berkomunikasi? Dalam 24 jam, kapan kita tidak berkomunikasi? Saat tidur. Jadi kalau misalnya tidur kita itu 8 jam ya, berarti kita berkomunikasi selama berapa lama? Kita berkomunikasi selama berapa lama? 16 jam ya. Jadi komunikasi kita itu sebagian besar kita ya, kecuali tidur kita sudah berkomunikasi. Karena bentuk komunikasi tidak hanya berbicara saja ya, ada komunikasi, ada dua komunikasi, itu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Nah, inilah adalah prinsip komunikasi, bahwa ketika kita berkomunikasi, komunikasi itu datangnya dari dalam. Ya. Sebelum ke prinsip komunikasi, ke pengertian komunikasi dulu ya, supaya kita punya wawasan yang sama bahwa komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan oleh pemberi pesan. Nah, pemberi pesan ini dalam ilmu komunikasi namanya komunikator. Kepada siapa? Kepada orang yang diberi pesan ya, atau penerima pesan, namanya komunikan. Bentuknya bisa langsung ya, secara lisan ini bisa langsung maupun melalui media tertentu. Dengan tujuan apa? Ya, mempengaruhi pikiran orang lain atau mengubah sikap atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita minta. Jadi mudahnya saja bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Kemudian judul materi hari ini kita berikan nama komunikasi efektif. Kita sudah berkomunikasi, tetapi apa komunikasi kita sudah efektif? Komunikasi itu efektif apabila apa? Komunikasi itu akan efektif apabila, atau komunikasi itu dikatakan efektif apabila pesan yang kita sampaikan diterima oleh penerima pesan sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau penerima pesan melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Ini namanya efektif. Sedangkan komunikasi yang tidak efektif itu apabila pesan yang kita sampaikan itu tidak diterima dengan baik oleh penerima pesan, atau penerima pesan memberikan respon yang tidak
seperti yang kita inginkan. Ini yang namanya miskomunikasi. Salah persepsi, salah memahami, ini namanya komunikasi. Oke, berikutnya hubungannya komunikasi dengan dunia kerja. Karena komunikasi itu meliputi hampir seluruh kehidupan kita selain kita tidur, maka di dalam dunia kerja pun butuh atau penting untuk bagaimana komunikasi ini diterapkan secara efektif. Ya, yang pertama itu dapat meningkatkan team building. Dengan komunikasi yang baik di dalam sebuah tim, ya, akan membuat tim ini menjadi kuat. Hubungan antar karyawan menjadi lebih cair, lebih kuat, tidak terjadi mispersepsi, miskomunikasi. Otomatis akan meningkatkan produktivitas kerja. Menghargai sebuah perbedaan atau toleransi, ya. Kemudian juga akan mempercepat pengambilan keputusan. Jika arus komunikasi ini lancar, maka proses pengambilan keputusan akan lebih cepat. Namun jika proses komunikasi ini terhambat, maka proses pengambilan keputusan akan muter-muter atau berbelit-belit. Kemudian komunikasi ini juga dipakai di dalam penyelesaian konflik. Ya, komunikasi yang baik akan membuat penyelesaian konflik menjadi lebih cepat. Nah, kita sekarang di era teknologi informasi ini sering kita terjadi masalah miskomunikasi atau salah persepsi, ya, karena yang kita gunakan medianya bukan media langsung, ya, tetapi media elektronik, misalnya melalui pesan WhatsApp, ya, atau melalui pesan yang lain, sehingga bahasa tulis itu berbeda dengan bahasa langsung, ya, sehingga ini yang menimbulkan seringkali masalah atau persepsi-persepsi yang berbeda. Juga dapat meningkatkan motivasi dan juga merealisasikan tujuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Ini yang penting banget di dalam pelayanan. Dengan komunikasi yang baik kita dapat meningkatkan pelayanan kita, meningkatkan komunikasi kita, mendekatkan komunikasi kita dengan pelanggan. Ini. Selanjutnya ke prinsip komunikasi, ya. Komunikasi itu dari dalam. Komunikasi itu tidak hanya bicara. Seringkali kita pahami bahwa komunikasi itu hanya sekedar bicara. Padahal di dalam penelitian yang namanya bicara ini adalah bahasa apa? Bahasa verbal. Bahasa verbal itu dalam bentuknya adalah kata-kata. Sedangkan di dalam komunikasi yang paling dominan adalah bahasa non-verbal, ya, termasuk bahasa non-verbal ini adalah bahasa tubuh, ya, atau body language. Segala yang kita lakukan ini adalah bentuk dari komunikasi. Termasuk kalian nanti kalau sudah menjadi chef, ya, pakai pakaian itu sudah bentuk komunikasi. Orang tidak lagi bertanya, ini chef, atau ini pegawai biasa, sudah membedakan dari apa? Dari seragam atau pakaian yang kita kenakan. Bahkan kita diam ini pun kalau kita lihat itu sudah bentuk dari komunikasi, ekspresi, ya, kemudian bahasa tubuh, posisi kita duduk pun ini menjadi sebuah komunikasi. Segala yang kita lakukan ini adalah komunikasi. Kemudian memberi untuk menerima. Jadi proses komunikasi itu harusnya dua arah, memberi untuk menerima. Ini adalah prinsip di dalam sebuah komunikasi. Nah, kalau kita gambarkan diagram atau proses komunikasi adalah seperti ini. Bahwa komunikasi itu dibangun, ya, melalui, ya, pengirim pesan atau komunikator ini membuat sebuah kode-kode tertentu, kemudian disampaikan melalui media tertentu, kemudian
penerima pesan atau komunikan itu menerima berdasarkan kode-kode yang disampaikan. Komunikasi itu akan menjadi efektif apabila penerima pesan itu memberikan umpan balik kepada pemberi pesan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi pesan. Gambarannya adalah seperti ini. Komunikator ya mengirimkan pesan berdasarkan latar belakang dia ya, pengalamannya, berdasarkan fakta-fakta masa lampau, berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan nilai, berdasarkan bahasa ya, dan lain-lain. Begitu juga penerima pesan juga akan menerima pesan berdasarkan latar belakang ya yang dimiliki oleh penerima pesan ini. Jika keduanya memiliki latar belakang yang hampir sama, latar belakang pendidikan yang sama, bahasa yang sama, maka hampir sedikit terjadi miskomunikasi. Yes. Tetapi kalau mereka punya latar belakang yang berbeda, ya mereka punya latar belakang yang berbeda, maka seringkali ini akan terjadi miskomunikasi. Misalnya seorang mahasiswa terjun ke sebuah desa ya yang dimana rata-rata latar belakang pendidikan mereka itu ya rendah ya, maka ketika mahasiswa ini mereka mengajukan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, maka para orang desa, petani misalnya ini tidak memahami. Akhirnya apa? Komunikasinya tidak berjalan secara efektif. Jadi pesan yang diterima ini berbeda dengan yang disampaikan. Oleh karena itu harus ada kesadaran dari pemberi pesan itu apa? Untuk menyamakan keadaannya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang dengan latar pendidikan yang rendah misalnya dengan orang yang desa, maka bahasa yang kita sampaikan, kita berikan kepada mereka juga bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh penerima pesan ini. Itu jadi komunikasi. Nah, dari uraian yang saya ini kesimpulannya seperti apa? Komunikasi itu gampang atau susah sebenarnya? Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Ya, gampang-gampang susah ya. Ya, jadi kalau kita paham ya, kalau kita paham prinsip komunikasi ini, maka kita itu komunikasi sebenarnya tidak susah ya, tidak susah karena kita paham kita akan berkomunikasi dengan apa. Maka yang kita sampaikan kepada mereka ya medianya apa, bahasa yang kita gunakan seperti apa. Nah, ini pentingnya kita belajar personality, belajar komunikasi. Kalau dua hal ini kita kuasai, maka kita di dalam pergaulan dengan masyarakat hampir tidak menemukan kendala apapun. Termasuk kemudian kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua itu bagaimana? Ini nanti menyangkut pada etiket dan etika yang kemarin sudah sampaikan di pengantar ya. Kalau saya berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan orang tua, bagaimana? Ya, saya harus berbicara ya dengan sopan ya, dengan sikap-sikap tertentu. Begitu pula kalau kita nanti berkomunikasi dengan klien kita. Kalau klien kita marah misalnya atau komplain, bagaimana kita menghadapinya? Nah, ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi komunikasi nanti juga menjadi sebuah skill ya, sebuah keterampilan. Ya, kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan berkomunikasi ini juga dipengaruhi juga tadi ya. Salah satunya adalah personality kita. Nah, dengan belajar personality atau kepribadian kemarin, kita berusaha untuk mengembangkan kepribadian kita. Nantinya ya, kalau kita sudah terjun ke dunia usaha, dunia industri, kemampuan berkomunikasi ini penting. Kalian yang punya kepribadian atau karakter pendiam harus belajar bagaimana menjadi pribadi yang komunikatif, pribadi yang proaktif. Nggak bisa lagi saya pendiam, kemudian menerima apa adanya. Tidak, kita harus belajar bagaimana kita bisa
berkomunikasi lagi dengan orang lain secara lebih aktif lagi. Nah, ini membongkar kepribadian kita. Kita tahu karakter dasar kita, kemudian bagaimana kita mengembangkan diri kita, nanti kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkembang. Maka banyak ya orang yang tadinya karakternya pendiam ya, akhirnya apa? Akhirnya dia belajar, dan akhirnya apa? Yang tadinya tidak suka bicara menjadi pandai berbicara. Nah, contohnya yang jadi presenter itu ya, itu sebenarnya karakter dulunya banyak juga bukan dari karakter yang suka bicara apa? Dari 4 kepribadian kemarin, tipe kepribadian coba. Ya, orang yang suka bicara pribadi apa coba? Coba di chat ya, coba di chat. Saya mau kembali lagi ke tipe-tipe kepribadian yang kemarin. Kita hanya menggolongkan 4 kepribadian ya. Bukan ekstrovert ya. Ada 4 tipe kepribadian. Coba sebutkan. Yang suka berbicara. Yap. Oke, ya. Jadi ada yang tadi menjawab ekstrovert atau introvert ya. Itu memang 2 jenis. Kalau 2 jenis ketemunya adalah ekstrovert dan introvert. Kalau 4 maka yang pertama adalah sanguin ya, atau sanguinis. Yang kedua adalah koleris. Yang ketiga melankolis. Yang keempat flegmatis. Jadi tetap saya akan tanyakan terus ya tipe-tipe kepribadian kita ya, yang 4 ini ya, saya akan tulis saja di sini biar ingat ya. Ini sekalian kita evaluasi ya, evaluasi. Ada pertanyaan nggak yang di sini tentang kemarin sudah ada tipe-tipe kepribadian? Kalau tidak ada pertanyaan saya, sudah bisa menilai orang lain nggak dari penampilan awal atau dari pergaulan ini? Misalnya ini, saya ini tipe kepribadian dasarnya apa sih sebenarnya? Kalau dilihat, ayo coba kita berusaha menilai, nebak-nebak. Saya kan sudah beberapa kali pertemuan, nah ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Ya, yang di rumah boleh juga di chat. Kira-kira saya tipe kepribadiannya apa? Apa? Belum paham ya? Bukan ya? Kalau sanguin apa tadi? Yang kelihatan, orangnya seperti apa? Orangnya biasanya periang, bicaranya banyak. Nah itu ya, tipe-tipe seperti itu. Dan biasanya itu orang yang menghidupkan suasana. Ada misalnya di dalam satu kelas itu pasti ada 1 atau 2 orang sanguin. Ini terus koleris. Coba berani menyebutkan dan berani menjawab, yang koleris itu seperti apa? Tipe koleris, orang koleris. Ya, kepribadian seperti apa? Kalau ini kan sudah saya bilang kemarin, kalau yang inilah kepribadian yang terbuka ya, atau ini ekstrovert ya. Kalau yang ini adalah introvert. Nah, kalau orang koleris ini ciri utamanya apa? Ciri utamanya orang koleris ini. Orang koleris ini kepribadiannya kuat ya. Jadi orangnya cenderung tegas ya. Tetapi kelemahannya ya, dia orangnya kaku ya. Kaku. Maka kemarin adalah benar tapi tidak populer. Jadi orang pendiriannya keras ya. Orang koleris ini pendiriannya keras. Kalau melankolis biasanya orangnya pendiam ya.
dia orangnya mengamati, dia orangnya apa? Kata kuncinya apa? Melankolis kata kuncinya apa? Melankolis kata kuncinya apa? Ya udah pada lupa semua ya. Kalau sanguin kata kuncinya adalah, ayo, populer. Nah, harus tahu ya. Kalau koleris kata kuncinya apa? Kuat. Kalau melankolis kata kuncinya apa? Ayo, harus ketemu kata kuncinya ini supaya apa? Supaya ini ada clue-nya. Oh, ini orangnya tipenya melankolis nih. Apa ayo? Seorang melankolis adalah orang yang sudah sering saya bahas ini. Seorang melankolis adalah orang yang kayak sempurna ya. Jadi orang melankolis itu perfeksionis. Nah, yang terakhir, flegmatis ini apa? Damai ya. Ini saya bekali kalian dengan pengetahuan tentang personality atau kepribadian ini supaya apa? Ini menjadi bekal yang sangat berharga di dalam pergaulan kita. Mengenali orang lain nanti akan masuk pada memahami orang lain. Implementasinya apa kalau memahami orang lain? Jadi tidak akan menganggap orang itu salah hanya karena apa? Berbeda dengan kita. Berbeda kepribadian, berbeda cara pandang. Ya, berbeda kepribadian, berbeda cara pandang. Cara berpikir, sehingga seringkali orang ini kok aneh. Nah, kalau kita sudah berpikir orang ini kok aneh, berarti kita masih belum bisa memahami orang lain ya. Apalagi ya, saya sering pertentangkan ya, ini yang cukup sih, melankolis dan sanguin adalah pribadi yang berbeda. Namun sebagai pribadi yang berbeda bukan berarti mereka itu tidak bisa saling komunikasi. Bisa. Kuncinya apa? Saling memahami. Oh, orang sanguin itu memang orangnya susah tertib, misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita janjian dengan orang sanguin, ternyata ya kok dia meleset-meleset, ya paham, oh ini orang sanguin seperti itu. Begitu juga orang sanguin ya. Kita tidak akan berbicara orang sanguin itu orangnya susah ya. Orang enggak ya, karena orang sanguin itu punya standar-standar tertentu ya. Dari sekian ini yang punya potensi tertib adalah orang-orang melankolis ya kan? Ya, karena hidupnya teratur ya, hidupnya tertata, punya kriteria tertentu. Dan setiap dari ini, saya bilang kemarin kalau saya bilang ini kelebihan, setiap ini punya kelebihan masing-masing. Bukan berarti mana yang paling bagus. Ya tidak ya, semua punya kelebihan dan semua punya kekurangan. Ini saya masih berhubungan dengan komunikasi, dengan kita bisa memahami karakter orang lain ya, kita dapat berhubungan baik dengan orang lain, bisa memahami dengan cepat. Di samping untuk evaluasi diri kita ya, orang sanguin, oh saya kayak karakter orangnya flegmatis ya. Orang flegmatis ya selalu saya sarankan apa? Orang flegmatis itu saya sarankan untuk bisa belajar lebih bersemangat lagi. Ya. Punya motivasi yang lebih tinggi lagi. Karena kecenderungan orang flegmatis itu kecenderungan apa? Orangnya cenderung nyantai ya. Ya, entarlah ya itulah. Nanti kalau sudah masuk ke dalam dunia bisnis, kita nggak bisa ya. Terus diam pelan-pelan itu enggak ya. Kapan kita harus ya lari cepat. Nah ini. Jadi tujuan dari belajar personality atau kepribadian adalah untuk apa? Mengetahui kelebihan kita dan juga kekurangan. Kalau kita tahu kelebihan kita, oh ini saya potensi ini ya, itulah yang kita asah. Kemudian kalau kita tahu kelemahan kita, oh iya ya, saya punya kelemahan ini, maka inilah yang harus
perbaiki. Di dalam kepribadian itu bukan sesuatu yang sifatnya statis, begini terus saya harus enggak ya. Tapi pribadi ini bisa terus berkembang. Ini namanya, makanya kita harus belajar mengembangkan kepribadian kita. Ya, termasuk hari ini kita belajar mengembangkan keterampilan berkomunikasi kita. Terutama orang-orang yang sifatnya introvert. Ini harus belajar lebih aktif lagi. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ini duduk jejer ya. Orang-orang introvert ini sangat jarang untuk memulai berbicara. Misalnya kita di angkutan umum ya, duduk satu bangku. Orang-orang introvert ini cenderung ya tidak mau memulai percakapan, tidak mulai ya berkomunikasi. Oleh karena itu ya kita belajar, oh saya orangnya introvert. Kekurangan saya adalah saya tidak bisa aktif di dalam berkomunikasi. Maka kita harus belajar. Saya canangkan setiap saya ketemu dengan orang lain, selalu saya usahakan untuk apa? Menyapa terlebih dahulu. Ya, ini baik yang kepribadian ini maupun ini semua saja ya, kita sudah belajar berkomunikasi di sini, maka setiap ketemu dengan orang lain usahakan untuk apa? Menyapa terlebih dahulu. Di kelas kalau tidak pas lagi online ya, di kelas saya selalu mewajibkan para siswa ini untuk apa? Berlomba-lomba untuk memulai menyapa, dengan menyapa. Jadi ini terapis buat orang-orang introvert. Jadi begitu ketemu dengan orang langsung melapa, selamat pagi gitu. Cukup dua kalimat saja, selamat pagi, apa kabar? Itu saja ya. Setiap ketemu dengan orang lain ya, selamat pagi, apa kabar? Itu aja. Tanyakan itu terus. Nah, ini adalah trik bagaimana kita bisa memulai komunikasi dengan orang lain. Seringkali kan kita tantangannya adalah saya ketemu orang lain, apa yang akan saya tanyakan atau saya katakan kepada orang lain ini. Nah, itu tadi. Setiap ketemu orang lain sapalah ya. Kalau sesama muslim bisa assalamualaikum, selamat pagi, yang paling universal ya. Selamat pagi, gimana kabarnya? Ini sudah cara memulai komunikasi dengan baik. Misalnya toh kita orangnya pendiam ya, ditanya selamat pagi pasti akan menjawab ya, selamat pagi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini sebuah cara untuk memulai. Selanjutnya adalah keterampilan kita untuk apa? Untuk punya keterampilan bertanya.